berkenaan permintaan kita, berkenaan dengan pilihan kita. Dan ini persoalan yang sangat serius, ya, yang di dalam Al-Quran dibentangkan dengan jelas, ya, perintah, ya, yang barangkali karena kita sudah biasa, ya, dalam kehidupan seperti orang-orang yang sudah beribadah tapi tidak punya pemahaman yang maju terus. Mari kita baca surah At-Taubah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ini arahnya perintah kepada orang yang beriman, yang bertakwa, gitu, ya. Wa kunu ma'as shadiqin, dan beradalah, bersamalah kalian bersama-sama orang as-shadiqin, orang siddiq, ya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, bersama seorang orang yang benar. Nah, kemudian siapa itu siddiqin? Nah, itu, ya. Dalam Al-Quran itu tidak pernah ada masalah kasus yang putus, pasti dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran, ya. Cuman harus kita kaji, ya, kita pelajari, nanti kita ketemu. Kemudian di dalam doa kita setiap hari 5 kali paling tidak kita baca Al-Fatihah. Apa doa kita? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kata kami itu artinya bersama-sama orang lain, gitu, ya. Kemudian dalam sholat juga ada permintaan kita, tapi aku. Ada nuansa kami, ada nuansa aku, yaitu dalam doa, di antara doa sujud, Rabbil firli warhamni wajbuni warfa'ni wahdini, tunjukilah aku, wa'afini wa'fu'ani. Ada bernuansa kami, ada bernuansa aku, ya kan? Jadi permohonan bernuansa aku jadi khusus pada aku, ya. Kalau tadi kepada kami, doa yang bagaimana? Suratul ladzi, jalan yang bagaimana? Suratul ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat. Siapa itu? Ya. Maka kita rujuk surah An-Nisa ayat 69. Nah, itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka
mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, siddiqin tadi, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi kalau di surah At-Taubah perintah untuk bersama-sama siddiqin, dan permintaan kita ihdinas siratal mustaqim, yang bernuansa kami, berilah petunjuk kepada kami, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijelaskan siapa siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang telah diberi nikmat. Nah, sekarang wa may yuti'illah hawar rasul, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka itu mereka adalah orang-orang yang bersama-sama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu terhubung, connect dengan permintaan kita mengenai mohon petunjuk kepada Allah. Jelas petunjuk itu adalah supaya kita bersama-sama orang siddiqin. Dan langsung ayat ini menjelaskan kedudukan kita apabila kita bersama-sama dengan siddiqin, adalah termasuk orang-orang yang wa may yuti'illah awar rasul, orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Begitu kita bersama-sama orang muttaqin, orang siddiqin, maka kita termasuk orang-orang taat kepada Allah dan Rasul. Sekarang kita memilih siddiqin itu. Di dalam surah Al-Baqarah 177 dijelaskan siapa itu orang siddiqin, tapi pada posisi sodaku, membenarkan, bukan berkedudukan sebagai pembenar, baru membenarkan. Dalam surah Al-Baqarah 177, itulah orang sodaku, dirinci orang sodaku itu beriman kepada Allah, pada kitab-kitab dan seterusnya, memberikan infak hartanya, kemudian memenuhi janjinya, kemudian orang yang pesabar. Jadi kedudukan di sini ada dua kalimat yang digunakan. Satu, orang yang beriman, orang yang beriman, kata kerja ini. Kemudian yang memberikan harta, infak, kemudian memenuhi janji. Tapi dia sudah pada posisi orang yang disebut pesabar. Artinya dia sudah mencapai orang yang sabar. Berarti orang yang berilmu itu adalah orang yang sabar dan berilmu. Itu yang harus kita dekati. Sekarang segi praktisnya, segi praktisnya dalam keadaan kelihatan di mana dalam masyarakat Islam itu selalu mendekati orang yang siddiqin dalam arti para ulama, guru-guru yang berilmu dan sebagainya. Nah, di dalam pemilihan itu juga mengandung risiko. Apabila kita salah berguru. Syiratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Nah, artinya di dalam memilih seorang guru itu ya betul-betul harus teliti. Oleh sebab itu ditradisikan oleh ulama-ulama ya, diturunkan dari Nabi, kemudian turun kepada sahabat tabi'in, tabi'in ya, terus ulama-ulama. Maka tradisi itu timbul sanad, silsilah untuk memantapkan, untuk berhati-hati terhadap itu ya. Tapi bukan itu saja, bisa saja di dalam perjalanan dari guru ke guru. Jadi punya tradisi umat Islam itu jadi guru, kemudian jadi murid, jadi guru, jadi murid, jadi guru, jadi murid. Ya. Walaupun dia seorang guru, seorang ulama pun dia harus bersama-sama dengan ulama-ulama lain. Nah, terbentanglah kita ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Waladdallin itu sebetulnya sesat. Itu digambarkan oleh Rasulullah SAW untuk mudah mengerti. Bukan berarti Rasulullah SAW itu selalu memudahkan ya supaya mengerti. Orang yang mardu itu orang yang dimurkai, adalah dicontohkan oleh Rasulullah adalah umat Yahudi. Mengapa umat Yahudi itu dimurkai? Karena umat Yahudi itu adalah umat yang punya ilmu, tapi ilmunya tidak dilaksanakan, bahkan dirubah-rubah. Nah, itu satu ya. Ghairil maghdubi, mengapa ghairil maghdubi bi alaihim waladdallin? Mengapa dolin dicontohkan Rasulullah orang Nasrani. Orang Nasrani itu tidak punya ilmu, tidak ada dasarnya, tapi dia laksanakan. Contohnya pendeta-pendeta atau ulama-ulama mereka itu tidak nikah, ya kan? Itu tidak ada dasar. Itu disebutkan di dalam surah Al-Hadid. Nanti kita lihat. Sekarang siapa yang kita minta? Berarti kita minta orang yang berilmu dan ilmu dijalankan dengan benar. Ya. Yahudi punya ilmu tidak dilaksanakan. Umat Nasrani tidak punya ilmu tapi laksanakan. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala berilmu dan dilaksanakan dengan benar. Nah, maka sering disebut ilmu ilmiah, ilmu amaliyah, jadi ilmu yang bisa diamalkan, dan amal ilmiah, amal yang didasarkan ilmu. Maka di dalam lanjutan daripada surah Al-Fatihah adalah Al-Baqarah. Digambarkanlah bagaimana orang beriman, bagaimana orang kafir, bagaimana orang munafik, bagaimana orang fasik, bagaimana orang muzabzab, bagaimana orang dolin, bagaimana orang zolim, bagaimana orang harfin dan sebagainya. Nah, itu digambarkan kepada kita untuk punya pengetahuan, untuk hati-hati. Sekarang setelah kita tahu gambaran tersebut, maka kita harus melakukan tindakan. Ya. Terus terang saja. Ya. Saat ini saya melihat bahwa siapa orang yang saya dekati, siapa orang yang patut saya bersama-sama, maka sekarang saya memilih kelompoknya, ya, gurunya siapa,
kemudian teman-teman kita siapa? Itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat ya, bagaimana dicontohkan pilihan kita. Gitu ya. Ayat 119 itu perintah kita bersama-sama orang shodiqin. Nah, sekarang dicontohkan. Ayat 120 tadi orang yang beriman, bertakwa, dan orang siddiqin. Itu kan 3. Sekarang kita lihat contohnya yang di bawahnya. Ayat 120-121 mencontohkan siapa orang yang bertakwa itu. Siapa yang beriman itu dicontohkan saja ya. Artinya orang yang melaksanakan apa perintah-perintah dilaksanakan. Suruh jihad ya jihad ya. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka ya, tidak turut menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasulullah. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini contoh. Jadi orang yang ikut berjihad itu contoh yang paling ekstrim, ya kan? Gitu. Yang nggak punya, yang tidak mampu berperang, misalnya sudah tua, dilanjutkan dengan 121. Dan tidaklah mereka memberikan infak yang baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau orang mampu berjihad, pergi bersama Rasulullah SAW berperang, kemudian tidak mampu, ya sakit atau tua, dia berinfak, gitu kan? Infak kecil atau besar, hanya menyediakan makanan dan sebagainya. Itu gambaran dari ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Saya tidak menjelaskan detail itu ya. Maka sekarang 122. Siapa itu shodiqin? Ini yang paling ekstrim. Siddiqin yang paling ekstrim ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi berperang. Mengapa? Tidak sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaum apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, ini menggambarkan siapa itu shodiqin yang paling top. Ya. 1. Mari kita baca. Wa ma kanal mu'minun, dan tidaklah patut orang-orang mukmin liyanfiru untuk berangkat berjihad kafah seluruhnya. Jadi orang berilmu itu tidak usah ikut perang ya. Namun dia siap perang. Nah, itu ya. Dia siap perang, namun kalau diperintah untuk tinggal
bersama-sama dengan yang lain, bersama-sama orang berilmu lain untuk memikirkan, ya, setelah perang. Kita satu tahap ya. Jadi perintah tidak berperang itu punya alasan karena dia berilmu, gitu. Namun orang yang mukmin itu siap perang. Nah, gitu. Sekarang kita perhatikan dalam konteks sekarang nanti ya. Falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah ya. Maka apakah tidak pergi perang ya dari setiap firqah, ada kelompok-kelompok, ada firqah-firqahnya ya. Kelompok A, B, C, D ya. Dan mereka sekelompok orang. Jadi kalau gitu mereka juga tidak sendirian, dari kelompok A si A, kelompok B si C, ya, kelompok A si Ahmad misalnya, kelompok B si Badu, kelompok C berkelompok-kelompok. Artinya pesan secara implisit ya, orang berilmu itu harus bersama-sama ya. Orang yang punya ilmu itu harus bersama-sama dengan orang yang berilmu lainnya, tidak boleh sendiri-sendiri katanya ya. Ini halus, ini pesan ini sesuatu yang dinarasikan ya. Kadang-kadang kita tidak nangkap ya. Artinya bersama-sama ya. Liyatafaqahu fiddin ya, untuk memperdalam belajar agama. Jadi bersama-sama. Para ulama-ulama itu harus bersama-sama ya, menjadi kelompok-kelompok pemikir ya. Tafakuh fiddin itu begini, mendalami dalam arti ya, menguasai apa-apa yang sudah diajarkan. Ilmu yang ada sekarang ini ya, dikuasai sudah ya. Nah, dengan ilmu yang ada ini, karena tantangan zaman yang berbeda ya kan gitu. Ilmu-ilmu lama itu kita terima dari para ulama-ulama dulu gitu kan. Nah, tantangan sekarang, apakah ulama-ulama dulu terjangkau dengan tantangan-tantangan yang ada ini? Ya sudah tentu berbeda. Nah, berkelompok-kelompok itu sehingga menghasilkan sesuatu ilmu baru berdasarkan ilmu yang lama. Agar waliyunziru qaumahum, agar memberi ingat kepada kaumnya. Nah, kalau kaumnya artinya fatwa-fatwa yang diberikan itu adalah fatwa-fatwa umum yang berlaku seluruh masyarakat. Mengapa ulama-ulama itu disuruh bersama-sama? Supaya hasil istihad yang mereka lakukan adalah istihad dari kelompok ya, dari kelompok sudah pasti untuk kepentingan umat bersama ya. Ada istilahnya bahasa Inggris itu group thinking ya, is better than individual thinking. Pemikiran bersama pasti lebih baik dari pemikiran sendiri-sendiri ya gitu ya. Nah, untuk perang setelah ya, mereka kembali perang, apa artinya? Artinya perubahan ya, perubahan sosial, ekonomi dan struktur masyarakat harus oleh ulama diantisipasi ya. Ulama-ulama sekarang harus memikirkan keadaan sekarang ini, harus berpikir keras untuk menghasilkan
pemikiran sekarang. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali perang, agar mereka la'allahum yahzarun, agar mereka tidak salah, agar mereka dapat menjaga ya kebenaran. Maklumlah orang perang, apalagi kalah perang, bayangkan apa yang akan terjadi. Perang kalau menang mungkin, tapi kalau kalah tentu terjadi perubahan sosial ekonomi dan struktur masyarakat yang luar biasa. Maka itu diperlukan pemikiran ulama. Saya kira cukup dulu ya, kita lanjutkan nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita semakin dalam Quran itu semakin dalam. Semoga menggembirakan hati kita, gembira belajar Al-Quran itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam